Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar dan memahami agama ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Di pembahasan kali ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu 4 hal yang bikin manusia tersesat. Ini adalah perkara yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita kurang menyadari bahayanya. Ada beberapa penyebab utama yang bisa menjauhkan kita dari jalan yang benar. Yang pertama, manusia bisa tersesat karena tidak mau belajar. Mereka malas mencari ilmu dan tidak peduli dengan dalil atau petunjuk. Kedua, banyak yang ikut-ikutan ajaran nenek moyang tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau tidak. Ketiga, mereka ikut arus, melakukan apa yang dilakukan orang banyak, meskipun belum tentu itu benar. Dan yang terakhir, mengikuti hawa nafsu, lebih memilih apa yang diinginkan daripada kebenaran. Nah, kita akan bahas satu persatu hal ini, insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi peringatan buat kita semua, agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 4 yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil, makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula." Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang 4 semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, 4 imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk.
Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, nggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan, dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi yang harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami ada satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, nggak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat, antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah
Al-Maidah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran, karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Jadi kita nggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang dai, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia, mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka nggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka nggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Jadi, sebagai kesimpulan, ada 4 hal yang bisa menyerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Tidak mau belajar dan mencari dalil, ikut-ikutan ajaran nenek moyang tanpa melihat kebenarannya, ikut mayoritas tanpa berpikir apakah itu benar atau salah, dan yang terakhir, mengikuti hawa nafsu. Semoga kita semua bisa menjauhkan diri dari hal-hal tersebut dan terus berusaha menuntut ilmu yang benar sesuai dalil agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, apakah ada di antara kita yang mungkin masih melakukan salah satu dari 4 hal tadi? Jika iya, sekaranglah saatnya untuk berubah, memperbaiki diri dan selalu mencari kebenaran berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua hidayah dan kekuatan untuk terus berada di jalannya yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.